Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja kita bahas ya bab 2 ini. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang apa itu klasifikasi. Nah, klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Jadi, klasifikasi di sini yang dimaksud adalah kita bisa mengkelompokkan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya berdasarkan ciri-ciri, kemudian jenis habitatnya atau tempat hidupnya, dan penyebarannya. Contohnya seperti kambing sama sapi. Nah, kambing sama sapi ini bisa kita kelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri, yaitu memiliki 4 kaki. Nah, klasifikasi itu banyak ya caranya. Salah satu contohnya yaitu tadi mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang ada pada suatu makhluk hidup. Baik, setelah kita tahu apa itu klasifikasi, kita harus tahu juga ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ada bergerak. Jadi bergerak di sini yaitu perpindahan makhluk hidup dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada bernafas. Nah, bernafas di sini masing-masing makhluk hidup itu punya yang namanya alat pernafasan sendiri. Contohnya manusia. Nah, manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Ciri yang ketiga yaitu memerlukan nutrisi, yang artinya makhluk hidup itu butuh makan dan butuh minum. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya itu tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh dan berkembang itu berbeda ya. Kalau tumbuh itu dia menambah tinggi, menambah lebar. Kalau berkembang itu dia menjadi makhluk hidup yang lebih dewasa lagi atau tahap dewasa. Ciri yang kelima yaitu iritabilitas. Nah, iritabilitas ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, yakni peka terhadap rangsangannya. Contohnya itu ada pada tanaman putri malu. Jika dia disentuh daunnya, dia akan menutup. Nah, itu contoh dari iritabilitas. Ciri yang terakhir yaitu adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan ciri makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya bunglon. Nah, bunglon itu setiap di lingkungan yang berbeda dia akan merubah warnanya. Nah, itu salah satu bentuk dari bunglon itu memiliki ciri adaptasi. Kemudian ada tujuan dan manfaat klasifikasi. Nah, untuk tujuan yaitu kita bisa mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membeda-bedakan setiap jenisnya, kemudian mengelompokkan makhluk hidupnya berdasarkan persamaan ciri-ciri, lalu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup tersebut. Kemudian untuk manfaatnya, kita mudah untuk mempelajari organisme atau makhluk hidup tertentu. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk melihat kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemudian ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengemukakan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu terbagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok hewan dan tumbuhan. Kelompok hewan itu bisa diklasifikasikan berdasarkan ciri morfologi atau ciri luar dari makhluk hidup tersebut. Nah, selain itu juga bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan cara ia berkembang biak. Untuk tumbuhan itu bisa diklasifikasikan berdasarkan tempat hidupnya atau habitat hidup dari tumbuhan itu. Yang kedua yaitu Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini disebut juga sebagai bapak taksonomi. Nah, beliau mengemukakan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu disamakan berdasarkan kesamaan dari struktur. Nah, strukturnya itu dijadikan sebagai sistem. Nah, sistemnya itu disebut dengan binomial nomenklatur atau sistem penamaan dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari hasil binomial nomenklatur atau sistem penamaan pada makhluk hidup, nanti akan muncul yang namanya tingkatan takson. Nah, tingkatan takson ini
terdiri dari 7 tingkatan. Yang paling tinggi atau yang paling besar yaitu kingdom. Nah, yang paling kecil atau yang paling rendah itu disebut dengan spesies. Nah, nanti di klasifikasi makhluk hidup ini, sistem kingdom ini akan dikenalkan oleh tokoh yang selanjutnya, dan sistem kingdom ini terbagi atas 5 sistem kingdom. Nanti kita lihat ya penjelasannya seperti apa. Nah, yang selanjutnya yaitu Robert H. Whittaker. Robert ini mengemukakan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 5 sistem kingdom atau kerajaan. Nah, sebelumnya kan sudah saya bahas bahwa binomial nomenklatur itu memunculkan sebuah sistem, yaitu disebut dengan sistem kingdom. Nah, yang pertama kali mencetuskan tentang 5 sistem kingdom ini yaitu Robert H. Whittaker ini. Nah, 5 sistem kingdom itu terbagi atas kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, dan kingdom Plantae. Nanti penjelasannya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian harus memahami dulu dasar tentang 5 sistem kingdom atau kerajaan ini. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari sistem 5 kingdom menurut Robert H. Whittaker. Yang pertama ada kingdom Monera, contohnya ada bakteri. Kemudian yang kedua ada kingdom Protista. Nah, kingdom ini terbagi menjadi 3, yaitu Protista mirip tumbuhan, Protista mirip hewan, dan Protista mirip jamur. Kemudian yang ketiga ada kingdom Fungi. Nah, kingdom ini mempelajari tentang jamur yang menguntungkan bagi makhluk hidup lain dan jamur yang merugikan. Kemudian yang keempat itu ada kingdom Plantae. Nah, Plantae ini membahas tentang tumbuh-tumbuhan, baik lumut, tumbuhan paku, ataupun tumbuhan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada kingdom Animalia. Animalia ini mempelajari tentang hewan, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Baik, untuk bab 2 mungkin cukup. Nanti akan saya bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Jika masih ada yang belum bisa dipahami, silakan tanya ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.